Assalamualaikum. Di mata kuliah analisis dan perancangan sistem ini kita akan membahas tentang UML dan use case diagram. Apa itu UML? UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, dan membangun dan mendokumentasi artefak atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Jadi intinya UML itu suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan. UML digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dan menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Dibuat dengan interaction diagram dan menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram, dan menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen. Dan development diagram menyampaikan atau memperluas fungsional dengan stereotipe. Nah, UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Nah, di UML itu ada beberapa bagian. Yang pertama, view, digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case view, view lokal, view komponen, view canary, dan deployment view. Selanjutnya ada use case view, mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan eksternal aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. Yang ketiga itu ada logical view, mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statik, class, objek, dan relationship dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirimkan pesan ke objek yang lain dalam suatu sistem tertentu. Yang selanjutnya ada component view, mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari code modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya, juga alokasi sumber daya komponen dan informasi administratif lainnya. Yang selanjutnya ada concurrency view, membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis, state, sequence, collaboration, dan activity diagram. Yang selanjutnya ada deployment view, mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat, dan bagaimana hubungan dengan lainnya. Diagram UML ini macam-macam diagram UML. Diagram berbentuk grafis yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Yang selanjutnya ada use case diagram, menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem.
Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan dengan activity diagram. Use case digambarkan hanya yang dilihat dari luar oleh aktor atau keadaan lingkungan sistem yang dilihat user, dan bukan bagaimana fungsi yang ada di dalam sistem. Yang selanjutnya ada kelas diagram, menggambarkan struktur statik kelas di dalam sistem. Kelas merepresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Yang pertama, associate, terhubung satu sama lain. Ada dependent, satu kelas tergantung atau menggunakan kelas yang lain. Ada spesial, suatu kelas merupakan spesialis dari kelas lainnya, atau pickaxe, grup bersama sebagai satu unit. Yang selanjutnya ada state diagram, menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa objek lain yang mengirimkan pesan. Yang selanjutnya ada sequence diagram, menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirimkan antara objek, juga interaksi antara objek. Yang selanjutnya ada collaboration diagram, menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram dalam menunjukkan pertukaran pesan. Collaboration diagram menggambarkan objek dan hubungannya mengacu ke konteks. Yang selanjutnya ada activity diagram, menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi. Yang selanjutnya ada komponen diagram, menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source code, komponen biner, dan executable komponen. Dan yang terakhir ada deployment diagram, menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat. Nah, ada beberapa software yang membantu kita untuk menggunakan UML atau membuat case. Yang pertama ada Sybase Power Designer, ada Rational ROS, ada Microsoft Visio, dan ada Enterprise Architect. Nah, itu software yang berbayar. Dan untuk yang open source atau yang free itu ada Star UML, ada Diagram Editor, ada Umbrello, ada Argo UML, dan ada software IDS Modeler, dan ada Eclipse UML 2. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu kita dalam pembuatan UML. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor use case dan berinteraksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberikan gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Oke, manfaat use case diagram.
Yang pertama, digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert. Yang selanjutnya, memastikan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan sistem. Yang selanjutnya, digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Yang selanjutnya, ada interface yang harus dimiliki sistem dan digunakan untuk verifikasi. Oke. Selanjutnya ada karakteristik use case diagram. Yang pertama, use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua, use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Yang selanjutnya, use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Yang selanjutnya, use case class memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan ukuran pesan dan tindakan tunggal. Nah, di dalam use case ini ada beberapa aktor, beberapa komponen. Yang pertama adalah aktor. Aktor ini menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem, di mana hanya bisa dia menginputkan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Nah, yang kedua ada komponen use case, gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai komponen sistem yang akan dibangun. Nah, yang selanjutnya itu ada asosiasi, menghubungkan link antar elemen. Yang kedua ada generalisasi, disebut juga inheran atau pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Nah, ini ada dependensi, sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya. Nah, di selanjutnya ada komponen relasi use case diagram. Yang pertama, include yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Nah, ini adalah contoh penjelasan dari relasi include. Nah, pada gambar use case, login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya. Use case mengelola anggota dan use case mengelola peminjaman. Jadi sebelum aktor melakukan pengelolaan peminjaman dan pengelolaan anggota, aktor harus terlebih dahulu login untuk bisa mengelola data peminjaman dan anggota. Komponen relasi extend ini kelakuan yang hanya berjalan dalam kondisi tertentu. Jadi contoh extend ini ada gambar validasi user, extend validasi sidik jari. Jadi pengguna dapat mengembangkan opsional dengan validasi sidik jari atau tidak. Artinya pengguna dapat validasi melalui user validasi atau validasi menggunakan sidik jari. Jadi kayak optionnya. Nah, ini contoh
selanjutnya. Nah, di sini ada use case buka rekening dan extend buka deposit dan buat kartu kredit. Nah, jadi setelah pengguna melakukan buka rekening, pengguna dapat mengembangkannya atau melanjutkan dengan buka deposit atau buka kartu kredit. Nah, extend ini sifatnya opsional, jadi dia agak wajib. Meskipun pengguna ini tidak mau membuka deposit, tidak apa-apa, dia bersifatnya tidak wajib. Nah, selanjutnya ada communication, mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya adalah communication asosiasi. Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. Nah, ini contoh use case diagram. Nah, ini adalah aktor. Nah, di sini adalah aktornya admin. Jadi, admin ketika ingin melakukan mengelola data perpustakaan harus terlebih dahulu melakukan login. Nah, di dalam login ini aktor bisa membuat akun baru jika aktor tidak memiliki akun. Nah, setelah login ini terjadi, setelah aktor ini login, baru aktor bisa mengelola data perpustakaan. Nah, di dalam mengelola data perpustakaan, aktor bisa menambahkan data buku, mengedit data buku, dan menghapus data buku. Nah, ini contoh kedua. Nah, di sini adalah aktornya admin. Jadi untuk komponen aktor itu nggak harus gambar seperti ini, bisa juga gambar yang seperti ini. Nah, jadi admin ini untuk melakukan mengelola data user rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek itu harus login terlebih dahulu. Baru setelah aktor ini setelah login baru bisa mengelola data user rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek. Nah, setelah berhasil mendefine use case, tahap selanjutnya adalah masing-masing dari use case tersebut akan di breakdown serta akan dijelaskan lebih detail menggunakan diagram yang bernama use case description. Use case description adalah salah satu dari diagram UML yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas suatu proses bisnis yang di dalamnya melibatkan sebuah sistem. Di dalam use case description sendiri terdapat beberapa elemen, antara lain ada overview information. Nah, elemen ini menyediakan basic information dari sebuah use case, di mana informasi yang diberikan mencangkup use case name, berisikan informasi tentang nama use case yang akan didetailkan. Yang kedua ada use case ID, berisikan kode unik dari tiap use case yang ada, biasanya merupakan urutan dari use case. Nah, yang selanjutnya ada overview information. Elemen ini menyediakan basic informasi dari sebuah use case, di mana informasi yang akan diberikan mencangkup important level, berisikan informasi tentang seberapa penting atau critical use case yang dibuat. Ada tiga tipe yang dari use case, yaitu high, middle, low,
Important level ditentukan dengan memberikan skala dari kriteria berikut. Yang pertama, apakah use case merepresentasikan proses bisnis yang penting? Apakah use case membutuhkan support dari teknologi? Apakah use case bersifat kompleks, berisiko, maupun tim kritikal? Apakah use case tersebut dapat membuat pendapatan atau dapat mengurangi biaya perusahaan? Nah, yang selanjutnya di overview information ada primary actor, berisikan informasi tentang penggunaan pengguna atau aktor yang menjalankan use case tersebut. Yang kedua, ada use case tipe, berisikan informasi tentang tipe dari tiap use case. Yang ketiga, ada stakeholder, berisikan informasi tentang seseorang yang nantinya berkepentingan terhadap use case yang dibuat. Yang selanjutnya ada brief description, berisikan informasi tentang use case secara umum. Dan selanjutnya ada trigger, berisikan informasi tentang sebuah event yang memicu dibuatnya use case. Yang selanjutnya ada trigger tipe, berisikan informasi tentang tipe dari pemicu dari use case. Itu terjadi di mana terdapat dua macam tipe pemicu, yaitu external trigger dan temporal trigger. Pemicu eksternal adalah kejadian eksternal yang memicu sebuah use case dibuat, sedangkan pemicu temporal adalah suatu jangka waktu yang nantinya memicu sebuah use case dibuat. Nah, selanjutnya ada relationship. Elemen ini menjelaskan bagaimana hubungan sebuah use case dengan use case yang lain, maupun hubungan antara use case dengan para aktornya. Ada 4 basic tipe dari relationship di dalam sebuah objek, di dalam sebuah use case, antara lain association relationship, menjelaskan hubungan antara use case dan aktor yang terlibat di dalam use case tersebut. Yang kedua ada include relationship, menjelaskan tentang include dari tipe use case yang ada. Biasanya ekstensi dari use case ini tidak bisa dijalankan jika use case utama tidak dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada extend relationship, menjelaskan extend dari tiap use case yang dimana extend ini bertujuan untuk memecahkan sebuah use case yang kompleks menjadi beberapa bagian terpisah. Yang keempat ada generalization relationship, menjelaskan tentang generalization dari tiap use case, seperti contohnya membuat order dikelompokkan atau dibagi menjadi membuat order member lama dan membuat order member baru. Oke, untuk sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.